Nah anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu supaya kita selalu diberkati oleh Tuhan. Ambil sikap berdoa ya, tentu saja anak-anak sudah pinter. Tangan di dada, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Siti hari ini. Bina kasih, siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, bagus, semua semangat ya. Semua sudah siap untuk belajar hari ini. Nah anak, sebelum kita belajar, Bu Guru akan mengingatkan dulu waktu kita belajar tentang dasar negara. Anak-anak sudah hafal ya tentang bunyi Pancasila. Nah ingat enggak? Nah hari ini kita akan mengingat bersama, tapi dengan cara kita nyanyi dulu ya. Nah pasti anak-anak sudah bisa lagu ini ya. Nol itu nol, nol tidak ada. Satu itu satu, satu Tuhan kita. Dua itu dua, dua mata saya. Tiga itu tiga, sayang ibu bapak. Empat itu empat, empat roda mobil. Lima itu lima, Garuda Pancasila. Nah kita ucapkan Pancasila bersama-sama. Coba hafal ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar sekali, semua sudah hafal ya. Nah anak, kemarin kita sudah belajar banyak ya tentang negaraku. Nah untuk hari ini kita masih belajar, masih sama temanya negaraku, yaitu tentang atribut negara. Nah kemarin sudah sama Bunda Asri belajar tentang siapa yuk? Pinter, tentang pemimpin negara. Nah pemimpin negara itu siapa ya? Bapak Presiden. Nah, presiden yang saat ini siapa? Bagus ya, Bapak Joko Widodo. Nah, Bapak Joko Widodo itu kerjanya sebagai presiden di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, kenapa kok di sana ya anak-anak ya? Kok di Jakarta? Nah, karena Jakarta itu merupakan pusat pemerintahan. Nah, yang memimpin suatu negara itu Bapak Presiden. Jadi pemerintahnya adanya di
sana ya, di Jakarta, karena Bapak Presiden di Jakarta. Nah, untuk hari ini kita nanti akan belajar bersama-sama untuk mempelajari tentang ibu kota. Nah, untuk saat ini ibu kota kita di Jakarta, anak-anak. Namun ternyata sebelumnya dulu ya, ibu kota kita itu sebelum di Jakarta itu pernah pindah-pindah tempat. Nah, pertama memang di Jakarta, tepatnya pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa yo, ingat enggak? Pinter, 17 Agustus 1945 yang pada waktu itu diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno selaku Bapak Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Nah, pada waktu itu memproklamirkannya di mana ya? Yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Maka sejak saat itu Jakarta dijadikan ibu kota negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun anak-anak, ternyata ketika ibu kota kita itu ada di Jakarta pada tahun 1945 tersebut, di sana di Jakarta itu situasinya tidak aman ya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin perjuangan kemerdekaan kita itu banyak yang ditangkap. Terus banyak pula ada perampokan atau penjarahan sehingga membuat situasi tidak aman. Nah, peristiwa tersebut itu ditujukan untuk melemahkan pemerintahan Indonesia. Maka pada tanggal 2 Januari 1946 itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 beserta Sri Pakualam ke-8 yang ada di Yogyakarta itu mengirimkan surat atau membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Presiden Insinyur Soekarno mengusulkan untuk perpindahan ibu kota negara yang dari Jakarta pindah ke Yogyakarta. Anak-anak, ternyata perpindahan ibu kota yang dari Jakarta menuju ke Yogyakarta tadi itu tidak mudah ya, karena pada waktu itu masih ada tentara-tentara Belanda. Maka untuk perpindahan itu dibuat supaya tentara-tentara Belanda itu tidak tahu, maka secara diam-diam para pemimpin negara itu pindah dari Jakarta ke Yogyakarta dengan naik kereta api. Kenapa kok naik kereta api? Karena dengan menggunakan kereta api itu lebih aman dari pengawasan tentara-tentara Belanda. Setelah sampai di Yogyakarta, para pemimpin negara kemudian menuju ke Gedung Agung. Nah, namun ternyata pada tanggal 19 Desember 1945 itu banyak para pemimpin ditangkap dan diasingkan. Diasingkan itu diapakan ya? Dibuang ya. Sehingga Presiden Soekarno itu memberikan kuasa, memerintahkan kepada Mr. Safruddin Prawironegoro yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk membentuk suatu pemerintahan darurat. Nah, pada waktu itu dinamakan PDRI. Nah, apa itu PDRI? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi ibu kotanya sementara ada di Bukit Tinggi tersebut di Sumatera Barat itu ya. Nah, siapa di antara anak-anak yang sudah pernah pergi ke Jakarta atau tinggal di Jakarta terus pindah ke Yogyakarta? Nah, kalau yang sudah pernah pergi ke Jakarta atau tinggal di Jakarta tentu saja tahu ya tempat-tempat yang terkenal di Jakarta. Apa yo?
Nah, salah satunya tadi tempatnya Bapak Presiden berkantor atau bertugas, yaitu Istana Negara. Terus ada juga loh di Jakarta itu bangunannya tinggi sekali. Terus di atas itu ada warnanya kuning keemasan. Apa? Ayo. Yaitu Tugu Monas. Loh, Tugu Monas itu merupakan apa ya? Nah, Tugu Monas itu merupakan simbol dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Nah, itu dilambangkan dengan adanya Tugu Monas atau Tugu Monumen Nasional. Terus ada apa lagi ya yang di Jakarta ya? Tempat ini terkenal sekali. Namanya Taman Mini Indonesia Indah. Ada yang pernah ke sana? Pinter, pasti ada ya. Nah, di sana melihat apa ya, anak-anak? Nah, di sana itu menggambarkan kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Budayaan dari Sumatera, yang dari Bali, yang dari Jawa, atau yang dari Papua, di sana juga ada. Terus ada apa lagi ya? Nah, ini seperti di Yogyakarta. Yogyakarta juga ada tempat untuk memelihara binatang. Nah, di sana juga ada loh tempat memelihara binatang banyak sekali. Ada ular, singa, jerapah dan lain-lainnya. Namanya apa? Kebun binatang. Nah, kebun binatang yang di Jakarta namanya apa yang terkenal? Yaitu Ragunan. Sudah ada yang pernah ke sana? Ya, kalau yang sudah pernah ke sana pasti bisa melihat bermacam-macam binatang juga. Terus ada yang namanya patung selamat datang. Nah, patung selamat datang itu menggambarkan ucapan selamat datang tamu-tamu yang datang di Indonesia, ya Jakarta ya. Nah, pada waktu itu contohnya Indonesia dijadikan tempat sebagai tempat pelaksanaan SEA Games. Nah, itu dengan adanya patung selamat datang itu disimbolkan bahwa kita sudah menyambut tamu-tamu tersebut. Terus ada lagi. Nah, penduduk asli Jakarta itu dari suku apa ya? Nah, yaitu suku Betawi ya. Nah, suku Betawi itu punya senian ya yang terkenal. Nah, pasti anak-anak sudah kenal ya. Namanya ondel-ondel. Nah, sudah pernah lihat ondel-ondel? Ya, ondel-ondel itu seperti boneka ya anak-anak. Biasanya dipakai dalam pertunjukan pesta adat atau pesta rakyat Betawi. Nah, ondel-ondel itu ada dua. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, yang laki-laki ada namanya sendiri. Yang perempuan pun juga ada namanya sendiri. Yang laki-laki namanya Kobar. Nah, sedangkan yang perempuan itu namanya Borah. Nah, Kobar itu ada artinya. Artinya yaitu seorang yang harus mencari nafkah. Nah, terus sekarang kalau yang Borah itu artinya manusia itu harus selalu ingat kepada Tuhan dan selalu harus berperilaku baik. Nah, dalam pertunjukan ondel-ondel itu, nah itu tujuannya ya, untuk mengingatkan pada kita semua selalu ingat pada Tuhan dan selalu berperilaku baik ya. Terus ada satu lagi, ada yang namanya orkes Tanjidor. Ini juga dipertunjukkan pada waktu ada acara-acara pesta rakyat Betawi. Nah, anak-anak, itu saja ya yang kita pelajari untuk hari ini tentang ibu kota kita, yaitu Jakarta ya. Nah, hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membuat sesuatu sebagai tugas. Tadi anak-anak sudah mengenal yang namanya ondel-ondel ya. Seperti apa ondel-ondel itu ya?
Nah, hari ini kita nanti akan bersama-sama membuat ondel-ondel supaya anak-anak bisa mengenal ondel-ondel itu seperti apa. Alatnya sudah disiapkan, pinter. Yuk kita siap-siap untuk membuat ondel-ondel. Nah, pertama-tama kita ambil tisu ya. Nah, tisu itu nanti digunakan untuk membungkus kapasnya. Kita bentuk seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita menggunakan lem boleh ya. Ini Bu Guru memakai solatip. Nah, seperti ini sehingga nanti terbentuk seperti ini ya. Nah, nih. Kemudian ini kita taruh dulu. Kita ambil lidi. Nah, sama kertas krep, kita gunting kertas krepnya seperti ini ya. Nah, jangan sampai putus. Nah, kalau sudah digunting seperti ini, kita buka hasil guntingannya. Nah, terus kita ambil lidi ya, nih kita lilitkan ini. Nah, bisa ya. Nah, kalau sudah, supaya tidak lepas kita kasih solatip atau kasih lem juga bisa. Nah, seperti ini dengan jumlah yang banyak 3 atau 4 boleh seperti punya Bu Guru ini. Kalau sudah jadi seperti ini kita taruh ya. Kita ambil kertas lipat atau kertas warna atau kertas seadanya yang ada di rumah. Kita lipat jadi 2 seperti ini ya. Nah, kita seolah-olah akan membuat bajunya ondel-ondel ya. Supaya sama kita lipat lagi aja nih ya. Nih biar gampang. Nih, terus kita gunting. Nah, dari bawah kita buat seperti baju. Nih jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah, lidi yang sudah terbentuk seperti salib ini kita masukkan seperti ini. Nah, jadi seperti bajunya ondel-ondel ya. Nih, kalau sudah jadi, bajunya sudah jadi, sudah dimasukkan di badannya ondel-ondel. Nah, supaya tidak lepas. Nih, pakai lem juga boleh ya. Ini. Nah, baru kita ambil bagian kepalanya tadi. Kita rekatkan lagi di sini di belakang ya. Ini, seperti ini. Nah, udah jadi ya ondel-ondelnya. Bagian badan dan kepalanya. Nih. Nah, setelah itu kita pasang. Nah, ini sama seperti tadi. Kita kasih solatip 1, 2, 3, 4. Seperti ini ya. Supaya kuat kita double lagi. Nah, seperti ini. Baru kita ambil spidol. Kita kasih mata, kita gambari mata. Kasih hidung. Kasih mulut seperti ini.
Ini udah jadi ya. Ini ondel-ondel. Anak, jangan lupa ya. Nanti pada waktu anak-anak membuat ondel-ondel, jangan lupa minta tolong mama atau papa untuk memfotokan pada waktu anak-anak membuat dan hasilnya yang sudah jadi. Kemudian dikirim ke ibu guru masing-masing. Ditunggu ya tugasnya ya. Nah anak, belajar hari ini cukup sekian dulu ya. Namun supaya apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita, yuk kita akhiri dengan berdoa. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapat hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.